Pupil mata membesar. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa Anda bisa mendeteksi apakah lawan bicara antusias dengan apa yang Anda bicarakan dengan melihat pupil matanya. Secara umum, penelitian menemukan bahwa para pendengar menjadi fokus atau antusias ketika pembicara mendiskusikan puncak emosional dari kisahnya. Hal itu terungkap dari pola pembesaran biji mata atau pupil yang tersinkronisasi melalui rekaman video pelacakan mata. Mata adalah jendela jiwa. Pembesaran pupil dan pandangan mata berkaitan dengan keadaan mental, seperti perhatian dan pamrih, ujar Talia Wheatley, salah satu peneliti. Penelitian itu juga menemukan bahwa empati turut berperan dalam mengatur pembesaran pupil. Semakin besar empati, maka semakin sering membesar pupil mata ketika mendengarkan sesuatu. Studi tersebut melibatkan para siswa yang berusia di atas 18 tahun yang memiliki penglihatan dan pendengaran normal. Beberapa di antara mereka berperan sebagai pencerita, sementara yang lain berperan sebagai pendengar. Para peneliti melihat perubahan ukuran pupil pada pembicara dan pendengar untuk melihat bentuk perhatian yang dimiliki masing-masing peserta. Melihat ke atas dan ke kanan. Itu adalah tatapan kebosanan dan pengabaian. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa arah mata sering dapat memberitahu Anda tentang perasaan atau pikiran orang lain terhadap sesuatu. Orang cenderung melihat ke kanan. Misalnya, saat mencoba mengingat sebuah suara, lagu, nama, dan sebagainya. Dan ke kiri ketika mereka berpikir tentang sesuatu visual, warna, bentuk, dan sebagainya. Orang yang melihat ke kanan juga menunjukkan bahwa ia memasuki imajinasi dan pikiran kreatif, tapi juga bisa berarti ia berbohong. Alis yang terangkat. Perasaan dan emosi positif terhadap seseorang dapat mengubah tingkat kedipan dan membuat Anda lebih sering berkedip daripada jumlah rata-rata. Jumlah rata-rata berkedip yaitu 6-10 per menit. Namun, mengangkat alis seringkali menjadi sinyal dari rasa khawatir, ketakutan, dan ketidaknyamanan. Menggaruk hidung. Menggaruk hidung dapat dikatakan salah satu indikator paling populer dari orang yang sedang berbohong. Pamela Meyer, pendiri Calibrate, sebuah perusahaan pelatihan deteksi penipuan, mengatakan bahwa orang-orang yang berbohong akan sering berulang kali menggaruk hidung, menarik telinga mereka, atau menutup mulut mereka. Di sisi lain, menyentuh hidung secara tak sadar bisa berkaitan dengan stres, seperti yang diungkapkan oleh pakar bahasa tubuh Jenny Driver. Jadi, makna dari menggaruk hidung itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Menyentuh wajah atau tangan. Mantan agen kontra intelijen FBI atau Federal Bureau Investigation, Joe Navarre, mengatakan bahwa Anda telah berevolusi dalam menampilkan kecemasan atau rasa gugup. Apabila dahulu menggunakan bahasa lisan untuk mengungkapkannya, maka saat ini Anda tidak perlu mengungkapkan sepatah kata pun. Anda hanya perlu menggunakan bahasa tubuh seperti menyentuh wajah dan menggosokkan kulit pada tangan. Tertawa. Jika lawan bicara menerima humor Anda dan dapat tertawa lepas, hal itu menjadikan indikasi bahwa ia merasa tertarik kepada Anda. Humor dan penerima memang memainkan peranan
penting dalam perkembangan manusia serta berfungsi sebagai cara menandakan keinginan untuk menjalin suatu hubungan yang bersifat platonis ataupun romantis. Menunjuk. Orang yang menunjuk sebuah benda atau objek lainnya adalah orang yang berusaha menegaskan kesan dominan meskipun pada faktanya hal itu tidak selalu berhasil. Tetapi menunjukkan selalu mampu membangkitkan perasaan negatif pada orang lain. Bahasa tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal, namun efektivitasnya mampu membuat Anda memahami perasaan dan pikiran lawan bicara.